Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Hayati, NIM 20511022 dari Prodi PIAUD, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup, akan menjelaskan resum makalah Ulumul Hadis. A. Pengertian kodifikasi hadis Nabi. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, ta'win al-hadis atau kodifikasi hadis adalah penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau khalifah, bukan dilakukan atas inisiatif perseorangan atau untuk keperluan pribadi. Kodifikasi yang dimaksudkan di sini adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis-hadis Nabi yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya itu ditindaklanjuti oleh para ulama di berbagai daerah hingga pada masa-masa berikutnya hadis-hadis terbukukan dalam kitab-kitab hadis. B. Sejarah kodifikasi hadis Nabi. Para ulama hadis mulai dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada para ulama yang datang setelah sahabat yang telah berhasil menghimpun dan melakukan kodifikasi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan telah pula melakukan penyeleksian antara yang sahih dan yang tidak sahih. Mereka semua telah berjasa besar dalam memelihara dan menyebarluaskan hadis-hadis Nabi, yang merupakan sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quranul Karim. Berkat jasa mereka pula lah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke tangan kita sekarang ini. Mereka itu yang di dalam istilah ilmu hadis disebut juga dengan para perawi hadis atau sanad hadis. Jumlahnya banyak sekali. Di kalangan para sahabat terkenal sejumlah nama yang menghafal dan meriwayatkan hadis dalam jumlah yang banyak, yang mereka di dalam istilah ilmu hadis digelari dengan al-muhsin fil hadis. Sementara itu di kalangan para ulama hadis yang datang setelah sahabat tercatat pula sederetan nama yang telah berjasa dalam mempelopori dan melakukan pengumpulan dan pengkodifikasian hadis, baik kegiatan kodifikasi dalam bentuk tahapan awal yang masih bersifat sangat sederhana, demikian pula pada masa penyempurnaannya dengan melakukan pemisahan antara yang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang bukan, dan antara yang diterima dan yang ditolak. Pembahasan berikut ini akan menguraikan sejumlah ulama hadis dari kalangan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan dari kalangan pelopor dan pelaku kodifikasi hadis dan ilmu hadis. Ide penghimpunan hadis Nabi secara tertulis pertama kali dikemukakan oleh Umar bin Khattab 23 Hijriah atau 644 Masehi. Untuk merealisasikan idenya itu, Umar bermusyawarah dengan para sahabat Nabi dan beristikharah. Para sahabat menyetujui idenya itu, tetapi setelah sekian lama istikharah, Umar sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak akan melakukan penghimpunan dan kodifikasi hadis karena khawatir umat Islam akan terpaling dari Al-Quran. Dengan demikian, kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Proses kodifikasi hadis yang baru dilakukan pada masa ini dimulai dengan khalifah mengirim surat ke seluruh pejabat dan ulama di berbagai daerah pada akhir tahun 100 Hijriah yang berisi perintah agar seluruh hadis Nabi di masing-masing daerah segera dihimpun. Umar yang didampingi Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab al-Zuhri 124 Hijriah atau 742 Masehi, seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam, menggalang agar para ulama hadis mengumpulkan hadis di masing-masing daerah mereka untuk bahan penghimpunan hadis selanjutnya, dan juga Umar memerintahkan Abu Bakar Muhammad ibnu Hazam 117 Hijriah
untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada Amroh binti Abdul Rahman, murid kepercayaan Aisyah, dan Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar As-Siddiq. Baiklah, berikutnya C. Faktor pendorong kodifikasi hadis Nabi. Kodifikasi hadis pada masa Umar ibnu Abdul Aziz 99-101 Hijriah menurut Muhammad Al-Zafzaf dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu 1. Para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka, sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. 2. Banyak berita yang diada-adakan oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah seperti Khawarij, Rafidhah, Syiah, dan lain-lain, yang berupa hadis palsu atau maudhu. Faktor internal kodifikasi hadis Nabi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. 2. Para penghafal dan periwayat hadis semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. 3. Rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. Sedangkan faktor eksternal berupa 1. Penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sehingga banyak periwayat hadis yang tersebar ke berbagai daerah. 2. Kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan antara lain oleh perbedaan politik dan aliran. D. Sahabat yang bergelar al-muhsin fil hadis. Pada umumnya, para sahabat Rasulullah SAW secara keseluruhan menerima dan mendengar hadis dari Rasulullah SAW langsung, baik secara langsung dari beliau ataupun melalui perantaran sahabat lain. Ketika yang bersangkutan tidak hadir pada saat Rasulullah SAW menyampaikan hadis tersebut. Meskipun demikian, tidaklah semua sahabat mempunyai pengetahuan dan perbendaharaan hadis yang sama. Hal ini terutama karena ada di antara sahabat tersebut yang selalu atau sering mendampingi Rasulullah SAW dan ada yang tidak. Demikian juga ada di antara mereka yang sangat konsen dengan hadis dan periwayatannya, dan ada yang bersikap ketat dan sangat hati-hati dalam periwayatan hadis. Di antara sahabat yang sering mendampingi Rasulullah SAW dan mempunyai konsep yang tinggi terhadap hadis, terdapat sejumlah nama yang banyak menghafal dan mencatatnya serta selanjutnya meriwayatkannya, baik kepada sesama sahabat dan terutama kepada generasi selanjutnya, yaitu generasi tabi'in. Dari sekian banyak sahabat yang mempunyai perhatian yang besar terhadap hadis Nabi SAW, sehingga mereka menghafal dan bahkan ada yang menuliskannya, terdapat 7 orang sahabat yang dinyatakan paling banyak menerima dan meriwayatkan hadis, sehingga mereka digelar dengan al-muhsin fil hadis. Mereka itu adalah 1. Abu Hurairah, 2. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, 3. Anas ibnu Malik, 4. Aisyah Ummul Mukmin, 5. Abdullah bin Abbas, 6. Jabir ibnu Abdullah, 7. Abu Sa'id Al-Khudri. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.